Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Instagram Live Dikdok, Instagram Live Marathon tentunya. Dan senang banget kita udah balik lagi nih di hari Senin. Dan besok nggak kerasa udah akhir Februari. Yap, dan ini teman-teman spesial banget. Hari ini kita akan ngobrol sama Dokter Sweta gitu ya, panggilannya. Nanti kita akan tanya panggilannya sebenarnya beneran Sweta atau yang lain ya, karena agak lucu ya namanya ya. Dan ini adalah episode 66 Dikdok. Jadi teman-teman boleh ajak teman-teman yang lain untuk nonton Instagram Live Marathon malam ini. Kenapa? Karena topiknya seru banget. Seperti judul lagu Raisa yang kemarin lagi heboh konser di GBK, yaitu terjebak vertigo gitu ya. Kalau Raisa kan terjebak nostalgia nih judul lagunya. Nah, kalau topik kita malam hari ini itu tuh adalah terjebak vertigo. Siapa di sini yang suka pusing? Bahkan mengira itu vertigo. Sebenarnya bedanya vertigo sama pusing itu apa sih? Sama migrain apa sih? Atau sama darah rendah itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas sama Dokter Sweta. Kalau udah nggak sabar, aku akan langsung undang Dokter Sweta malam hari ini. Ditunggu dulu ya. Aku tulis judulnya dulu ya, sabar ya. Oke, nah ini judulnya malam hari ini. Nah, sebelum kita udah Dokter Sweta nih, kalau teman-teman nggak, lagu yang aku putar hari ini adalah salah satu band Korea favorit aku. Ya, yang mungkin teman-teman yang dulu suka K-pop gitu pasti tahu ini adalah Big Bang. Ini salah satu lagu yang aku suka dari Big Bang, dan sampai sekarang aku masih suka banget sama Big Bang. Nah, kalau udah nggak sabar, aku langsung udah aja Dokter Swetanya. Oke, sudah diundang. Tunggu dulu ya. Sudah menghubungkan ke Dokter Sweta nih. Hai, ada Kak Hema, ada Kak Rizky, ada Kak Nabila, ada Kak Driti. Wow, terima kasih udah join. Dokter Sweta saya udah undang nih, dokter. Boleh coba dicek. Oke, coba. Oke, dokter, apakah udah masuk? Saya udah kasih undangan nih, Dokter Sweta. Dokter Sweta, mungkin coba ya, saya undang lagi ya, dok ya. Oke, wait. Dokter Sweta, apakah undangan saya masuk, dok? Bentar, guys. Atau dokter boleh undang saya nih, dok. Coba di-invite aja saya. Ini tinggal dokter Tribal sih di sini pemberitahunya. Oke, ini udah, dok. Udah saya undang nih, dokter Sweta lagi chat nih. Udah saya undang. Connecting ya. Gini aja, dokter boleh keluar dulu. Coba dokter. Oke. Bentar ya, teman-teman ya. Ini katanya dokter Sweta udah terima, tapi kok record terus ya. Sabar ya. What happened ya? Coba aku batalin dulu deh. Oke. Oke, dokter Sweta coba masuk lagi, dok. Ini teman-teman nunggu dokter Sweta. Nah, by the way, kita sambil nunggu dokter Sweta, aku mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang hobi sakit kepala boleh angkat tangan dan boleh raise hand. Boleh juga nanti cerita ke dokter Sweta nih. Dokter Sweta udah nyambungin. Coba ya. Oke. Hai, dok. Halo. Ya, halo. Suaranya udah jelas, dokter? Oke. Halo semuanya. Halo, malam, dok. Halo. Oke. Dokter, ini udah pas suara saya udah kedengaran di tempat dokter? Udah jelas. Oke, dokter Sweta, selamat malam. Bener nggak sih, dok, panggilannya Sweta atau Ya, salah pronunciation ya saya? betul.
Sweta. Oh ya, Sweta cantik banget namanya seperti orangnya ya guys. Ini ini kalau lihat Dokter Sweta jadi ingat ini film India yang zaman dulu dok Kucu Kucu Hotahe gitu. Dok, ini kayaknya udah jelas ya Dokter Sweta ini peranakan apa, tapi kita akan pastiin langsung aja kita kenalan dulu deh sama Dokter Sweta. Boleh diceritain dokter ini India asli kah atau ada campuran Indonesia terus aktivitasnya ngapain aja dok? Silakan dok. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Dr. Shweta. Saya Indonesia, WNI ya, keturunan India. Hmm, Saya angkatan FKUPH tahun 2015. oke. Saya sedang bekerja di Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, oh deket dong Ya, kita dok. Di mitra keluarga di sini, deket banget. Oke. Nah ini banyak yang nanti tanyain dok, udah taken atau belum? Mending dibilang sekarang aja dok. udah taken. Udah ya, Saya yang jomblo mundur. bulan Desember kemarin. Wah, ini pengantin baru guys, ternyata dokter Sweta nih. Selamat ya dok, by the way. Evi gitu. Adik-adik. Oke, Dokter Sweta, makasih banyak. Ini Dokter Sweta mau berbagi malam hari ini dan selamat datang dokter. Ini adalah live Instagram Marathon. Kita mau 100 episode doain ya dok ya. Dan malam hari ini Dokter Sweta akan sharing sama kita tentang vertigo. Nah, sengaja judulnya kayak judul lagu, Terjebak Vertigo gitu. Kalau Raisa kan terjebak nostalgia. Nah, sebelum kan kayaknya vertigo itu hal yang paling sering kita dengar ya dok ya kalau misalnya teman saya juga pusing atau itu udah hal yang sering banget lah kita dengar. Vertigo itu sebenarnya dari sisi medis itu sebenarnya definisinya apa dok? Sakit kepala kah atau apa? Oke, jadi sebetulnya vertigo itu adalah kondisi di mana pasien itu biasanya mengeluhkan pusing berputar atau biasanya Oke. bahasa awamnya biasanya sih pusing tujuh keliling ya. Jadi pasien itu biasanya akan merasakan seolah-olah lingkungan sekitarnya itu lagi goyang, lagi berputar gitu. Atau biasanya bisa juga rasa seperti berada dalam kapal. Jadi kapalnya itu misalnya goyang gitu. Jadi pastinya pasien tersebut akan merasa kehilangan keseimbangan dan bahkan bisa sampai jatuh gitu. Nah, biasanya vertigo ini juga disertai dengan perasaan mual dan juga muntah gitu. Nah, biasanya karena gejalanya aja menunjukkan kehilangan keseimbangan, yang pasti gangguannya pasti adalah di pusat keseimbangan. Nah, kita itu sebetulnya ada dua pusat keseimbangan. Ada satu di otak, di mana itu biasanya menimbulkan vertigo yang sentral, atau bisa juga di telinga bagian dalam kelainannya. Dan itu adalah vertigo perifer, biasanya disebutnya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau vertigo sentral itu dia kelainannya itu kan berada di dalam otak. Jadi biasanya itu disebabkan oleh kelainan-kelainan misalnya stroke, infeksi, tumor, atau bisa juga karena post trauma gitu. Dan kalau yang perifer atau yang sebagian besar kasusnya mostly perifer. Nah, biasanya itu gangguannya di telinga bagian dalam. Nah, kalau di telinga bagian dalam itu ada endapan kalsium atau batu-batu kecil di dalam cairan yang mengatur pusat keseimbangannya. Jadi apabila terjadi pergerakan yang sudden atau yang rapid, pasien akan merasa pusing karena belum adjust sama posisi tersebut gitu. Jadi misalkan dari posisi tidur tiba-tiba bangun cepet gitu. Itu kan rapid movement. Jadi belum beradaptasi dengan lingkungan, sudah keburu matanya buka. Jadi itu akan menimbulkan rasa pusing gitu. Rasa ya itu keliengan ya, pusing tujuh keliling gitu. Oke, jadi bukan hanya Peggy Melati ya. Kalau dokter tahu dulu Peggy Melati itu semboyannya pusing tujuh keliling gitu ya. Mungkin nggak ada yang tahu ya. Ternyata vertigo itu sering dikenal dengan pusing tujuh keliling. Berarti dok cukup berbeda ya gejalanya si vertigo ini kayak migrain sama kurang darah itu bedanya di mana dok? Beda. Kalau misalkan migrain itu dia lebih ke nyeri kepala sisi sebelah biasanya.
Dan biasanya karakteristiknya itu kalau migrain dia lebih nyerinya itu berdenyut gitu, berdenyut, dan dia biasanya sebelah sisi, itu yang kita sebut migrain. Dan dia biasanya bisa juga disertai dengan fotofobi dan juga jadi fotofobi itu kayak tidak bisa melihat cahaya, jadi harus di ruangan yang gelap gitu. Nah, bisa juga disertai dengan mual dan juga muntah juga bisa kalau migrainnya yang udah ekstrim. Tapi ciri khasnya yang paling sering adalah nyeri kepala sebelah sisi. Itu kata kuncinya kalau untuk migrain. Tapi kalau untuk vertigo itu lebih ke pusing, pusing yang kayak ibaratnya lagi naik roller coaster gitu ya, tapi yang muter gitu. Jadi nggak bisa beradaptasi sama lingkungan sekitarnya gitu. Oke. Kalau Oke. kurang kurang darah ya. Kalau kurang darah itu gejalanya lebih ke kunang-kunang sih, sama lemas, dan juga kalau misalnya kurang darahnya udah ekstrim bisa sesak nafas juga sih. Kalau yang udah ekstrim cepat capek gitu. Kalau orang anemia atau kurang darah biasanya yang dikeluhkan mostly kayak gitu, lemas, lemas, kayak rasanya kayak ngantuk terus, terus matanya sering kunang-kunang gitu. Mm-mm. Oh, oke dok, berarti teman-teman sekarang udah bisa bedain ya. Maksudnya ciri khas vertigo itu berarti yang kayak tadi lebih ke kurang keseimbangan jadinya dok ya. Betul. Nah, bisa juga Oke. kayak tadi saya udah ngomong ya, bisa khasnya sih muter, tapi ada juga beberapa yang mengeluhkan kayak di kapal. Jadi nggak harus selalu muter, Iya. lebih ke kayak kehilangan Hmm. keseimbangan aja sih. Gitu. Hmm. Nah, saya penasaran dok, kan kalau sakit kepala tuh kan misalnya kayak migrain tuh bisa karena misalnya kurang tidur gitu ya, atau misalnya apa ya kurang kurang minum air putih kadang juga bisa jadi migrain gitu ya. Intinya ada something lah gitu. Nah, kalau si vertigo ini sendiri itu biasanya penyebabnya karena apa ya dok? Karena keturunan kah atau ada penyebab lainnya? Oke, jadi sebelum menjelaskan penyebabnya, mungkin saya jelasin sedikit lagi mengenai vertigo itu sendiri ya. Jadi vertigo sendiri itu bisa dibagi menjadi dua jenis, yang tadi saya udah ngomong ya. Jadi yang pertama adalah vertigo sentral, di mana kelainannya itu di dalam otak. Nah, itu bisa berbagai macam penyebabnya. Salah satunya adalah stroke, lalu bisa karena infeksi, bisa karena tumor, bisa karena ada kelainan kongenital, kista, apapun itulah. Pokoknya ada sesuatu di dalam otak gitu. Nah, kalau untuk yang vertigo perifer atau yang di bagian telinga dalam itu biasanya paling sering adalah karena BPPV atau benign paroxysmal peripheral vertigo, di mana itu adalah kelainan yang tadi saya udah bilang di cairan di telinganya. Ada batu yang lepas di bagian dalam telinganya sehingga batu dan pusat cairan itu adalah pusat keseimbangan yang di telinga yang mengatur keseimbangan. Apabila itu terganggu, pastinya akan ada gangguan dari keseimbangan dan juga bisa juga karena beberapa kondisi, misalnya Meniere's disease. Kalau Meniere's disease itu biasanya ada gejala penyertanya. Gejala penyertanya adalah tinnitus atau bunyi kayak bunyi bising kayak nging gitu, dan juga ada hearing loss atau pengurangan dari pendengaran gitu. Itu kalau Meniere's disease. Bisa juga karena vestibular neuritis dan banyak penyebab lainnya. Kemungkinan besar sih apabila di telinga ya itu tiga, atau bisa juga karena mungkin ada infeksi dulunya, riwayat infeksi, mungkin infeksinya nggak pernah diatasin pas kecil gitu ya, nggak pernah diobatin, mungkin ada otitis atau telinga membran telinganya jadi perforasi dan jadi bolong, itu kan nggak diobatin berarti kan. Nah, itu juga bisa menyebabkan misalnya lagi mandi kena air gitu ya, itu kan mengganggu bagian dalam telinganya juga dan bisa juga menimbulkan gejala seperti vertigo gitu. Oke, ini menarik ya teman-teman. Ternyata vertigo itu kayak tadi dokter Shweta bilang itu ada dua penyebabnya. Nah yang menarik itu karena telinga tadi ya dok ya. Kita kira tuh kayak oh vertigo itu cuma gara-gara kurang tidur, kecapean, kurang minum, kurang istirahat. Ternyata memang ada kondisi fisik yang menyebabkan itu. Nah kalau tadi soal keturunannya ada nggak dok? Kayak riwayat keturunan ternyata bisa nurun tuh si vertigo ini. Sebetulnya eh, kasusnya sangat jarang sih kalau yang keturunan, mostly sih lebih ke multifaktorial ya, beberapa
penyebabnya. Biasanya sih usianya orang-orang yang vertigo tuh biasanya rata-rata di atas 50 tahun. Terus biasanya pada wanita sih lebih sering pada wanita. Terus misalnya pasien pernah jatuh, ada riwayat trauma, atau seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan dia vertigonya vertigo yang sentral, kemungkinan dia ada lesi di dalam otaknya gitu. Atau penggunaan obat-obat tertentu, misalnya golongan antidepresan, biasanya itu juga bisa menyebabkan vertigo. Atau yang tadi saya bilang, ada infeksi, ada riwayat infeksi di telinga, atau bisa juga beberapa kasus mengalami stres yang berat. Seperti migrain kan juga bisa dipicu oleh stres, sama vertigo juga bisa dipicu oleh stres, dan juga pada beberapa kasus konsumsi alkohol yang berlebihan juga bisa menyebabkan vertigo. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang cewek-cewek didengerin ternyata ada juga fun fact gitu, ternyata kayak tadi lebih banyak usia 50 tahun ke atas dan juga ini biasanya lebih sering diderita oleh wanita. Mungkin Oh, wanita lebih gampang stres kali ya, Dok ya. iya. Pusing mikirin ini, Dok, banyak tanggung jawab gitu ya. Iya, ada kaitan hormonalnya juga sih sebetulnya. Karena kan perempuan mereka kaya akan estrogen, hormon estrogen. Biasanya itu juga bisa memicu karena peak dari estrogen tersebut biasanya bisa juga memicu terjadinya pusing gitu, vertigo bisa gitu. Oke, oke dok. Ini kan sebenarnya vertigo itu berbahaya dok ya. Maksudnya kalau teman-teman nggak aware dan nggak tahu gimana cara mengatasinya, bayangin deh kalau tiba-tiba lagi pusing, seperti berputar, terus kurang keseimbangan, itu kan dampak ke depannya bahaya gitu ya. Nah, apa sih dok yang bisa di-share ke kita gitu kalau misalnya kita punya riwayat vertigo atau tiba-tiba ngalamin vertigo, harus kita ngapain nih dok? Oke, tentunya sebelum ngobatin, minum obat, pastinya orang pasti kepikiran kalau langsung vertigo, udahlah obat aja pasti. Tapi sebelum minum obat, lebih baik dicek dulu alasan vertigonya itu karena apa. Apakah dia originnya dari yang sentral atau yang perifer? Asalnya itu dari mana? Kalau yang sentral, pastinya harus diatasin yang sentral. Stroke-nya dulu yang diatasin, infeksinya dulu yang diatasin. Pastinya vertigo itu kan hanya gejala. Dia bukan diagnosa. Jadi dia adalah sign dan symptom. Dan kalau apabila penyakitnya kita atasin, otomatis vertigonya pasti akan hilang dengan sendirinya. Jadi yang kita atasin adalah penyakitnya, itu bukan vertigonya. Nah, tapi kalau misalkan dia originnya yang perifer atau yang dari telinga, nah itu juga penting kita ketahui dulu. Dia itu apakah dia yang benign paroxysmal yang tadi saya bilang, cairan yang terganggu di dalam telinga, atau dia ada disease yang lain seperti Meniere's disease atau ada infeksi lainnya, apakah disertai dengan demam atau lain-lain. Karena gejala itu kalau kita bilang anamnesis atau keluhan pasien itu me, apa ya menghasilkan akurasi yang lebih untuk diagnosa gitu. Jadi nggak bisa semerta-merta kita ditanya saya vertigo, saya sakit apa, itu nggak bisa karena kita harus tahu dulu gejala penyertanya apa aja, lalu apakah ada pandangan kabur, apakah ada kelemahan anggota gerak, apakah ada bicara pelo, itu kan bisa mengarahkan ke arah stroke gitu. Tapi kalau misalkan dia yang oke-oke aja, yang perifer, dia pasti tidak akan ada gangguan neurologis, gangguan saraf nggak akan ada. Dia pasti lebih cenderung ke pusing muternya yang hebat, mual, muntah, lalu bisa juga ada penurunan pendengaran, bisa ada yang tadi saya udah bilang tinnitus atau dia kayak bunyi bising gitu. Ya, seperti itu. Jadi alangkah baiknya tahu dulu penyebabnya vertigo itu apa sebelum diobatin gitu. Ya. Oke, ini juga menarik nih teman-teman. Berarti ya betul vertigo itu sebenarnya bukan diagnosa tapi sign tadi ya, tanda yang bisa banyak mengarah ke apa gitu. Makanya perlu banget kita cari tahu uh, gejalanya gimana nih waktu vertigo. Nah, yang pingin saya tahu dok, ada nggak sih dok kaitannya vertigo itu sama misalnya golongan darah? Teman saya nanya gitu kan, ada nggak sih golongan darah itu mempengaruhi vertigo gitu? Nggak ada sih. Belum ada bukti klinisnya. Kalau harus diteliti lebih lagi mungkin di penelitian-penelitian berikutnya. Oke.
ya. Ini teman-teman boleh banget ya kalau mau ada tanya sama dokter Sweta, nanti kita akan jawab. Nah, kalau misalnya dok ada orang yang terbiasa gitu ya, dia mungkin udah sadar itu vertigo gitu, tapi dia terbiasa malah konsumsi obat. Biasanya apa resikonya dok? Mungkin memang hilang vertigonya, tapi resiko side effect-nya apa dok? Resikonya adalah diagnosa yang sebetulnya atau penyebab dari vertigo tersebut tidak akan ketahuan. Jadi dia hanya terapi simptomatiknya aja, dia hanya terapi gejalanya, tapi bukan penyakitnya. Gitu. Jadi misalkan vertigo ini misalnya sebetulnya adalah kelainan di otak atau misalnya stroke. Dia hanya menangani vertigonya, yaitu gejala neurologisnya yang mengatakan there is something wrong. Tapi kita instead of kita lihat red flag-nya, kita malah hanya melihat yang kecilnya aja, yaitu vertigonya, gejala dari stroke tersebut. Karena ada juga stroke yang misalkan nggak ada kelemahan anggota gerak atau nggak ada bicara pelo, tapi gejala utamanya adalah vertigo. Misalkan stroke di pons, bagian keseimbangan gitu. Itu kan secara anatomis memang atau di cerebellum gitu, di bagian keseimbangan. Nah, itu kan nggak ada gejala pasti ada sih beberapa yang ada gejala kelemahan anggota gerak, tapi mostly lebih ke vertigonya, lebih ke gangguan keseimbangannya gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya treat vertigonya aja, tapi kita nggak treat stroke-nya, ada risiko bahwa stroke itu bisa berulang dan bisa di tempat lain gitu. Karena stroke, namanya stroke kalau nggak diobatin, resikonya sangat tinggi untuk terjadi stroke berulang gitu. Atau misalkan ada tumor, kita obatin vertigonya aja, sedangkan tumornya tetap ada dan semakin membesar. Kita nggak tahu tumornya itu tumor yang jinak atau tumor yang ganas. Jadi kita nggak tahu dan kita tidak obatin, lama-lama dia akan semakin membesar dan chance untuk menyebar atau metastasis kemana-mana itu semakin besar, gitu. Resikonya semakin tinggi. Jadi sebaiknya sebelum mengobati vertigonya, tahu dulu penyebab dari vertigo tersebut apa. Apakah dari otak atau di telinga bagian dalam. Kalau telinga bagian dalam itu lebih aman pastinya, karena masih bisa dijangkau ya, lebih terjangkau. Tapi kalau di bagian Iya. otak, pastinya kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan radiologis seperti CT scan atau MRI untuk memastikan sebenarnya penyebabnya adalah apa gitu. Iya, nah guys itu didengerin guys. Jadi, aduh saya juga jadi, untung saya nggak punya riwayat vertigo ya dok ya. Tapi saya punya teman yang suka vertigoan. Ini perlu banget sih harus segera dicek. Oke, dokter kita langsung tanya ya, jawab tanya jawab. Ini sudah ada yang masuk nih pertanyaan dari Novi gitu. Dokter mau tanya, kalau kecapean saya biasanya mengalami pegel di area leher belakang sampai pusing. Itu disebut migrain atau vertigo ya? Dan bagaimana cara pengobatan alaminya? Pengobatan alami dok. Silahkan dok. Oke, baik. Jadi kalau ada rasa pegel di leher, itu biasanya kita sebut dengan tension type headache atau TTH. Biasanya nyeri yang dirasakan itu seperti mengikat, seperti diikat oleh tali. Dan biasanya tension point-nya itu di belakang leher, gitu. Nah, itu biasanya penyebabnya banyak ya. Seperti vertigo, sama penyebabnya juga dia banyak, multifaktorial. Bisa karena kecapean, atau misalkan posisi duduk yang tidak nyaman aja itu bisa menyebabkan tension type headache. Karena misalnya kerjanya nunduk gini terus, nggak ada relaksasinya, otot-otot di sekitar lehernya tegang, otomatis dia akan menimbulkan rasa nyeri gitu. Dan juga misalkan apa stres misalnya, stres juga bisa menyebabkan tension type headache. Atau misalkan kram, leher yang kram, otot-otot yang kram, bisa banyak sih penyebab dari tension type headache. Atau bisa juga karena misalkan kelebihan kolesterol, itu juga bisa menyebabkan nyeri di bagian leher gitu, dan juga pusing juga bisa. Jadi banyak sih sebenarnya penyebab dari tension type headache, nggak cuma satu ya, banyak sekali gitu. Salah tidur pun bisa menyebabkan tension type headache, itu posisi gitu kan. Jadi itu bukan disebut dengan migrain atau bukan juga vertigo, karena vertigo seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dia lebih ke sensasi berputar, rasa seperti lagi diputar gitu. Biasanya pasien-pasien vertigo itu nggak akan bisa buka mata karena mereka merasa dunia mereka sedang berputar gitu. Jadi mereka akan cenderung lebih ke tutup mata, jatuh atau gimana, reaksinya pasti akan
sangat tidak enak, sangat tidak nyaman, dan pastinya akan disertai dengan mual dan juga muntah karena tidak berada di situasi yang benar gitu. Jadi sangat dunianya sedang berputar, pasti akan pusing gitu dan mual gitu. Oke, kalau solusinya ada nggak dok solusi untuk TTH ini tadi? Ternyata kan itu bukan migran atau vertigo. Solusi mungkin memperbaiki postur bisa, dan juga mungkin Hmm. memakai obat-obat topikal misalnya counter pain atau gitu-gitu bisa. Tapi untuk obat oralnya biasanya dipakai sih biasanya bisa paracetamol, bisa juga obat-obat muscle relaxant seperti natrium diclofenac juga bisa. Kalau untuk obat-obat alami sih saya kurang tahu ya, mungkin ada obat-obat, mungkin ibu-ibu nih yang lagi join live nih mungkin tahu obat-obat alami untuk mengurangi mengurangi sakit di bagian leher mungkin. Ya biasanya sih kalau sakit di bagian leher sih ya pijetan ya, orang-orang suka mijet ya, massage gitu. Nah, tapi ada juga beberapa intervensi sih kalau untuk pegel di bagian leher biasanya bisa disuntik juga, suntik seperti kayak semacam pelumas otot gitu sih, penenang otot gitu. Jadi supaya ototnya lebih rileks itu bisa tindakannya biasanya dilakukan oleh dokter spesialis neurologi atau dokter saraf gitu. Kalau udah yang Oke. Iya, oke. Itu ya, mungkin mau mama di sini atau ibu-ibu yang punya solusi boleh DM Kak Novi. Semoga jawaban dari dokter saya tadi menjawab ya, Kak Novi. Dok, kita next nih dok, ada pertanyaan berikutnya dari @haskiyadi. Dok, isi tanya, apabila memiliki penyakit autoimun, apakah boleh mengkonsumsi obat beta histin? Terima kasih dok. sepertinya sih tidak ada pantangan ya untuk orang-orang autoimun ya, tapi harus lagi dikaji lagi sih autoimunnya itu autoimun apa dulu. Hmm. Apakah autoimun yang terjadi pada sistem saraf pusat seperti yang tadi sudah disebut, misalkan multiple sclerosis atau yang lain-lain, itu biasanya sih ya mendingan diobatinnya multiple sclerosisnya, jangan pakai beta histin gitu ya untuk mengurangi vertigonya. Tapi kalau dia misalkan autoimun yang lain, belum ada pantangan sih kalau secara sistemik ya, karena sama seperti paracetamol, biasanya beta histin ini rata-rata memang sering banget dipakai sebagai penanganan yang simptomatik gitu. Walaupun tidak mengobati kemungkinan penyebabnya, tapi secara simptomatik memang masih digunakan secara luas. Gitu sih. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, thank you dokter Sweta. Dok, kalau urgency kayak tadi dok, misalnya lagi vertigo tuh, haruskah kita tuh apa sih cari tempat duduk atau cari pegangan dulu, apa tutup mata aja cukup? Terus berapa menit sebenarnya apa solusi urgent gitu kalau ada yang kena vertigo? Sebaiknya sih call for help ya, nomor satu. Kalau ada orang sebaiknya langsung call for help, dan kalau memang posisinya misalnya dari berdiri, sebaiknya sih langsung duduk supaya tidak jatuh. Kalau dia berdiri dan lagi pusing, otomatis dia pasti akan jatuh gitu. Jadi sebaiknya dalam posisi duduk dan tutup mata, karena dengan tutup mata itu dia akan tidak pusing. Kalau dia membuka mata pasti akan tetap pusing gitu. Jadi langsung kalau emang gejalanya, apalagi kalau disertai dengan mual dan muntah, sebaiknya sih langsung dilarikan ke IGD terdekat supaya dapat ditangani secara akut gitu. Oke, dok terakhir ya, saya boleh nanya ya. Untuk teman-teman nih kan teman-teman tuh kadang takut ya dok ya. Mungkin saya pun kalau misalnya sering vertigo kayak apapun yang menyangkut kepala kita tuh kan takut melakukan pemeriksaan ya dok ya. Kayak udah parnoan dulu. Dokter boleh sharing sebenarnya gambaran pemeriksaannya itu apa sih biar teman-teman tuh lebih berani untuk periksain kalau sudah punya sign vertigo tadi. Oke, jadi sebetulnya yang tadi saya udah jelasin ya, kalau emang ada gejala vertigo, itu pasti akan ada gejala penyertanya. Nah, gejala penyertanya itu yang akan menandakan apakah dia itu berasal dari sentral atau dari perifer. Kalau dia berasal dari sentral atau dari otak, nah kita harus cari tahu. Nah, yang paling gampang untuk cari tahu apabila dia dari otak itu adalah gejala penyertanya. Apakah ada kelemahan dari anggota gerak, apakah ada bicara pelo, apakah progresif dia menahun, atau dia misalnya onsetnya baru 3 hari atau 4 hari. Itu kan kita bisa mengarahkan diagnosanya lebih kemana
gitu. Nah, kalau untuk saran saya, pemeriksaan yang paling sederhana adalah pemeriksaan CT scan gitu. Nah, kalau emang dari CT scan-nya tidak ada tanda-tanda perdarahan, tidak ada tanda-tanda ini, seharusnya sih tidak terlalu harus khawatir ya untuk selanjutnya bagaimana gitu. Karena kemungkinan besar yang paling ditakutkan adalah perdarahan dan juga tumor gitu kan ya, yang paling serius gitu. Tapi kalau untuk masalah misalkan walaupun misalnya stroke penyumbatan dia tidak akan kelihatan dalam CT scan. Tapi biasanya apabila curiga ke arah stroke seperti yang tadi saya bilang ke arah stroke, biasanya bisa dilakukan MRI. Seperti itu. Sebetulnya sih kalau menurut saya jangan juga overthinking ya, karena kita emang sebagai pasien pasti overthinking. Saya pun kalau sakit, saya langsung mikirnya kemana-mana, padahal sakitnya cuma apa gitu kan ya. Karena mungkin saya juga lebih tahu gitu ya akan penyakit saya sendiri, saya udah mikirnya kemana-mana gitu. Jadi menurut saya sih kalau memang tidak mengganggu banget-banget, tidak memengaruhi aktivitas sehari-hari, tidak usah terlalu dipikir kayak gimana. Tapi kalau misalkan ada tanda-tanda bahaya, red flag yang tadi seperti yang saya sudah sebutkan, misalnya muntah-muntah terus-terusan, atau vertigo yang berulang terus-terusan, ada demam, ada riwayat sakit lainnya, ada riwayat jatuh, ada riwayat stroke, misalnya usianya tua, ada juga misalnya riwayat jantung atau riwayat lain-lain, sebaiknya ya dievaluasi apakah vertigonya itu sentral atau bukan. Karena yang pasti yang harus kita tegakkan terlebih dahulu adalah jangan sampai vertigo ini berasal dari sentral. Jadi proof that it's not central, dan baru kita bisa mikir ke arah perifer gitu. Seperti itu sih. Tapi balik lagi jangan panik, karena panik gak akan membuahkan hasil apa-apa gitu. Setuju dok. Oke, dokter Sweta mungkin boleh terakhir deh dok dari dokter Sweta sendiri. Kan bahasanya kita juga judul kita malam hari ini terjebak vertigo. Jadi sebenarnya banyak di antara kita yang terjebak di vertigo tadi, kayak mau diperiksain nggak mau dibiarin juga kok kayaknya lumayan mengganggu gitu. Jadi buat teman-teman ini apa dok yang mau dokter sampaikan closingannya dok? Oke. Jadi kalau misalkan ada gejala vertigo yang terjadi, saya sih saran langsung ke dokter spesialis THT atau dokter neuro. Tapi untuk penanganan sementara, apabila misalkan hari Minggu ada dokter spesialis langsung, misalnya IGD misalnya jauh, nah bisa dibeli obat-obat seperti betahistin yang tadi sudah dikatakan. Betahistin itu bersifat antihistamin, jadi dia akan meningkatkan sirkulasi ke telinga gitu. Dan juga untuk dimenhidrinat, saya nggak akan sebut merek ya, walaupun mungkin orang-orang tahu ya mereknya ya. Mereknya apa ya. Jadi dimenhidrinat ini juga sering digunakan untuk orang-orang yang mungkin akan berperjalanan jauh dan takut mabok ya, istilahnya takut pusing gitu ya, mabok gitu ya. Nah, biasanya mereka akan konsumsi itu dulu gitu sebagai profilaksis atau sebagai obat sebelum terjadi vertigo gitu. Nah, bisa juga ada obat dari penelitian baru sih, ada obat baru, dia disebut dengan Meclizin. Ya, bisa juga diberikan Meclizin. Dia ini juga salah satu obat antihistamin yang dapat menangani vertigo terutama pada fase akut gitu. Dan biasanya dia lebih aman diberikan kepada ibu hamil dan juga untuk ibu menyusui gitu. Nah, biasanya efek samping dari obat-obatan vertigo ini adalah yang paling sering adalah ngantuk. Jadi disarankan untuk orang-orang yang misalnya mau perjalanan jauh, jangan nyetir atau ya jangan konsumsi saat tidak lagi mau istirahat gitu. Baiknya sih di tempat yang aman dikonsumsinya gitu sih. Dan selain obat-obatan, dilakukan beberapa terapi. Nah, untuk ini sih baiknya para viewers ini juga nonton ya di YouTube ya, cara untuk reposisi, namanya Cannulate Repositioning Procedure atau CRP gitu. Jadi ada beberapa kayak senam atau gerakan yang dilakukan sampai sekarang para dokter saraf biasanya seperti Epley dan juga Branderoff Maneuver. Itu
itu sangat efektif untuk reposisi batu yang tadi terlepas dari telinga dalam itu untuk dibalikan lagi ke tempat asal mulanya gitu. Jadi dan dia juga sangat efektif untuk mencegah terjadinya vertigo untuk kambuh lagi. Biasanya efektif untuk orang-orang yang tadi dengan BPPV gitu sih. Oke, wah ini mau close sedikit tiba-tiba ada pertanyaan, boleh dok? Pertanyaan terakhir dok. Boleh. Oke, ini dari Hasti Indah.s dok, makanan yang harus dihindari untuk penderita vertigo apa ya doknya? Ini kayak mengira gitu penyakit ada nggak dok? Sebenarnya sih nggak ada kaitannya dengan makanan ya untuk vertigo. Mungkin uh, lebih lebih buat orang-orang yang perjalanan jauh kan biasanya uh, perut kosong ya. Kalau perut kosong nggak makan lalu misalkan minum kopi atau sesuatu yang asam itu kan otomatis membuat rasa seperti mual ya atau enek gitu ya. Nah itu juga sebaiknya sih kalau mau perjalanan jauh jangan dengan perut kosong. Tapi jangan juga makan yang berat karena itu juga bisa memicu rasa enek gitu ya. Jadi yang penting perutnya keisi ya dan bisa ya tidak menimbulkan rasa enek gitu. Tapi kalau untuk pantangan makanan sih belum ada sih ya untuk vertigo karena belum ada bukti suatu makanan itu bisa menimbulkan atau memicu vertigo gitu sih. Iya, gitu. Nah iya, saya juga jadi semakin banyak tahu nih tentang vertigo. Saya kira juga vertigo tuh kayak gara-gara makanan, gara-gara apa ya, gara-gara kelelahan. Ternyata guys, itu terbuka banget hari ini dua penyebabnya tadi dan itu penting banget kayak kata dokter Sweta, make sure itu bukan penyebabnya karena di otak kita. Karena kayak tadi, kalau emang penyebabnya dari sana, nah itu bisa beresiko fatal gitu ya. Maksudnya pemeriksaannya harus segera dilakukan. Oke, nah teman-teman yang nggak sempat tadi nanya sama dokter Sweta atau misalnya pingin ngobrol lebih lanjut sama dokter Sweta nih, dokter boleh di-sharing lagi nih, kira-kira dokter ini praktek offline-nya di mana dan online-nya di mana biar bisa approach dokter Sweta. Silahkan dok. Oke, untuk praktek offline, saya sementara ini sedang bertugas di Mitra Keluarga Kelapa Gading setiap hari, tapi saat ini sih masih shifting ya. Jadi untuk jamnya sih tidak pasti gitu. Biasanya saya pasti ada di daerah ruangan ya atau bangsal gitu. Tapi kalau untuk offline, jika ingin konsultasi bisa melalui YesDoc juga. Download aja aplikasi YesDoc, lalu nanti ada linknya, bisa diklik atau bisa cari juga search nama dokter yang ingin dikonsultasi, lalu bisa buat janji gitu sih. Oke guys, dan aku mau kasih tahu juga ini Dokter Sweta untuk di aplikasi online teman-teman bisa dapetin apa ya, Dokter Sweta lagi tarif promo nih, boleh dicoba gitu diinstal aplikasinya dan kalau mau ngobrol langsung bisa langsung video call sama Dokter Sweta di YesDoc gitu. Dokter Sweta, makasih banyak ya dok ya. Saya ternyata topik yang sangat sepertinya simple ini menyenangkan sekali gitu dibahas dan banyak hal-hal yang kita baru tahu dok. Makasih banyak informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang udah join. Nah, ini juga teman-teman, tadi ini banyak nih yang udah bilang thank you dok, gitu. Ini ada yang mau ke dokter juga. Nah, teman-teman gak kerasa nih kita udah di penghujung live Instagram. Kalau gitu, saatnya saya dan dokter Sweta pamit. Sampai ketemu di live Instagram besok malam. Kalau gitu, kita pamit. Dadah, selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Malam dok. Dadah.